Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam pelatihan pengendalian emosi ini. Seperti kita semua tahu betapa pentingnya pengendalian emosi itu. Di sini akan saya tampilkan, akan saya jelaskan bagaimana cara mengendalikan emosi. Yang pertama, apa itu emosi? Emosi ialah perasaan atau feeling yang meliputi antara perubahan fisiologis dengan tingkah laku nyata. Contohnya yaitu perasaan marah. Perasaan marah itu biasanya akan diikuti dengan tingkah laku orang yang marah juga, misalnya memukul meja dan sebagainya. Lalu ada klasifikasi emosi. Di sini ada dua klasifikasi emosi. Yang pertama, emosi yang positif. Emosi yang positif itu seperti senang, bahagia, semangat, dan sebagainya. Emosi positif yaitu emosi yang membangun, mendorong orang lain sehingga berusaha mengerjakan lebih baik bagi orang lain. Lalu yang kedua itu emosi negatif. Emosi negatif itu seperti marah, sedih, dan sebagainya. Emosi negatif yaitu emosi yang bersifat merusak atau merugikan diri sendiri atau juga bisa merugikan orang lain. Pengendalian dan pengarahan emosi karena yang positif itu tergantung pada stabilitas emosi atau pengendalian emosi seseorang. Nah, pengendalian emosi setiap orang itu berbeda-beda. Nah, makanya di sini akan saya jelaskan bagaimana cara mengendalikan emosi yang baik. Stabilitas emosi itu terkait dengan sensitivitas seseorang, yaitu mudah atau tidaknya seseorang merasa tertentu atau tersinggung. Yang pertama yaitu stabilitas emosi tinggi, yaitu tingkat kemampuan seseorang menahan emosi yang tinggi sehingga akibat marah yang tak terkendali itu dapat dihindari. Orang yang memiliki pengendalian emosi yang satu ini, dia bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Lalu emosi yang dipergunakan untuk hal yang positif tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Lalu yang kedua itu stabilitas emosi sedang atau pengendalian emosi yang sedang. Tingkat kemampuan menahan emosi yang sedang itu ditentukan oleh situasi saat itu atau keadaan saat itu. Orang di sini dapat menahan diri sejauh situasi dan kondisi mendukungnya. Jika kondisi atau situasinya sudah di luar kendali dari orang itu, maka dia pun tidak akan dapat menahan emosinya atau dia bisa marah dan tidak dapat mengendalikan emosinya. Jadi orang yang memiliki pengendalian emosi yang sedang itu bersifat fluktuatif atau turun. Yang ketiga, stabilitas emosi rendah, yaitu tingkat kemampuan menahan emosi kategori rendah bila sama sekali tidak mampu mengendalikan diri karena menahan emosi kemarahan yang
dilakukan sebagai bentuk luapan emosi untuk memperoleh kepuasan batin. Di sini, orang yang memiliki pengendalian emosi yang rendah itu tidak bisa mengendalikan emosinya sama sekali, karena dia lebih mementingkan emosinya. Dia ingin meluapkan atau menyalurkan emosinya itu kepada seseorang atau suatu benda, seperti itu. Lalu cara mengendalikan emosi, yaitu memilih coping skill yang tepat dan positif. Lalu yang kedua, menjauhkan diri dari orang atau situasi yang tidak diinginkan, atau menjauhi orang yang membuat kita marah atau keadaan situasi membuat kita tidak dapat mengendalikan emosi. Yang ketiga itu relaksasi. Lalu strategi coping. Yang pertama itu problem fokus coping, yaitu berusaha memecahkan masalah yang membuat kita itu tidak mampu mengendalikan emosi kita. Misalnya kita marah karena kita mempunyai suatu masalah, atau kita sedih karena kita memiliki masalah, maka kita pecahkan masalah itu agar kesedihan atau kemarahan kita itu berkurang. Yang kedua, emosi fokus coping, yaitu usaha menyalurkan emosi yang dialami karena peristiwa stressful atau stress berat. Contohnya marah. Kalau kita marah, kita usahakan salurkan kemarahan itu kita ke hal yang positif. Misalnya ke olahraga dengan futsal. Kita salurkan kemarahan kita itu dengan berolahraga agar tubuh kita sehat, dan dengan menendang bola kita bisa mengurangi kemarahan kita, seperti itu. Lalu misalnya kita sedih, kita bisa jalan-jalan atau makan, beribadah agar kesedihan kita itu berkurang, seperti itu. Selanjutnya, manfaat mengendalikan emosi. Yang pertama itu terhindar dari keadaan yang buruk. Yang kedua, terhindar dari melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain, karena kita tidak mampu mengendalikan emosi, kita tidak mampu berpikir secara rasional, kita hanya mementingkan emosi kita hanya menyebabkan amarah kita, seperti itu. Jadi bisa saja merugikan kita sendiri atau orang lain. Yang ketiga, terhindar dari keputusan yang salah, karena saat kita marah, kita itu tidak berpikir menggunakan logika atau otak kita, melainkan kita berpikir dengan emosi saat kita, seperti itu. Lalu yang keempat, menunjukkan kecerdasan emosi yang baik. Oke, sampai di sini pelatihan kita hari ini. Sekaligus saya berterima kasih kepada semuanya yang telah hadir dalam pelatihan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.